di Pondok Gede Plaza. Gerejamu Tuhan membuka diri untuk Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan di tempat ini. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu buat kami semua terima. Masuk di tahun yang baru ini, 2021. Tahun integritas Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau membawa kami next level, naik ke tempat yang lebih lagi tinggi bersama dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Urapan yang baru turun atas kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus, menyampaikan pesan isi hati Tuhan bagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman, kami siap untuk mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Dan beri tangan buat Tuhan, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Beri tangan yang panjang buat Tuhan. Juga saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, yang tidak ada di gereja, ya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan juga yang di rumah-rumah. Ya silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan, shalom. Makasih untuk WL dan Singers. Ya. Biar pemusik di situ aja, nanti kalau ada mau pujian bisa ikut ya. Saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur di masa pandemi seperti ini, kita masih ada kesempatan untuk beribadah on-site atau di tempat, di gereja. Ya, bersyukurlah kalau kita diberikan waktu, kesempatan untuk bisa beribadah di gereja. Ya, kalau kita sehat, yang penting sehat ya, kita datang ke gereja. Ya, nah kalau nggak sehat jangan datang ke gereja. Bapak Ibu bisa lewat online atau live streaming, nah di rumah saja, karena nanti mengganggu teman-teman yang ada di gereja gitu, saudara. Ya, nah jadi lebih baik di rumah saja. Tapi kalau sehat, datanglah ibadah ke gereja, karena gereja ini adalah rumah Tuhan. Ya, jadi karena ada Tuhan di gereja, virus hilang dia. Amin. Ya, kita harus punya iman kan. Ada Tuhan, ya apapun hilang karena ada Tuhan. Ya, kita tetap mengikuti protokolnya, itu wajib. Pakai masker atau pakai face shield seperti saya, ya Bapak Ibu itu wajib. Cuci tangan bersih-bersih itu kewajiban kita, ya supaya kita semua aman, jaga jarak dan tidak bersalam-salaman. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kita diberi kesehatan Anda dan saya sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal ya. Sangat mahal, saudara. Nah, kalau kita ngerti ini sesuatu yang sangat mahal, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin dulu kita menganggap enteng dalam hal-hal yang seperti ini yang sekarang kita alami. Ya, kita mungkin kurang bersih-bersih, tidak menjaga diri, sembarangan, ya kan? Sekarang kita harus bersih-bersih, disiplin banyak hal supaya kita aman. Ya. Nah, ketika kita masuk di tahun 2021, kita ada masuk di dalam satu tema, The Year of Integrity, ya, dibangun sebuah integritas. Saya percaya kita sedang dibawa Tuhan lebih lagi bersama dengan Dia ke level yang baru, level yang lebih lagi dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Ketika 2020 temanya adalah, kita ada tahun apa? Tahun 2020 itu dimensi yang baru kan. Kita nggak pernah tahu kenapa bisa tahun itu dimensi yang baru, ternyata betul-betul dibuat baru, sesuatu yang baru tahun 20. Sehingga praktis kurang lebih 1 tahun ini kita mengalami situasi kondisi yang baru, betul-betul baru. Ya. Nah, jadi ketika kita masuk di tahun integritas ini, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan Anda dan saya gerejanya lebih lagi ya untuk hari-hari yang mendatang ini berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya. Maka dikatakan di sini, saudara, sebelum saya masuk di tahun 2021, tahun 20 itu, saudara, saya banyak bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Saya banyak bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Saya mengajar kepada jemaat mengenai tokoh-tokoh Alkitab, saya khotbahkan. Ternyata itulah yang sedang Tuhan arahkan ke masuk tahun yang baru ini. Kepada sebuah integritas. Bagaimana integritas itu terjadi? Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab itu kan luar biasa. Mereka punya kehidupan.
Mereka mau berjalan dengan Tuhan seperti apa? Itu kan integritas. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun ada banyak gelombang kehidupan mereka alami, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi mereka tetap cinta Tuhan, tetap setia, berjalan dengan Tuhan. Itulah integritas, saudara. Ya. Nah, karena itu Bapak kasih Tuhan, masuk di tahun 21, ketika temanya adalah tahu integritas, atau ini Tuhan sedang mau membawa kita ini menjadi seperti tokoh-tokoh Alkitab itu. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, murid-murid Yesus. Kita semua murid Yesus tempat ini. Siapa yang murid Yesus tempat ini? Katakan amin. Ya, kita semua murid Yesus. Nah, kita belajar dari mana? Kita belajar dari teladan-teladan orang-orang kudus. Murid-murid Yesus, rasul-rasul, nabi-nabi Tuhan. Ya. Nah, di dalam tahun integritas ada 2 ayat yang di situ dikatakan dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 di situ berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 katakan ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kedua Mazmur ini dicatat oleh siapa? Mazmur ini dicatat oleh Raja Daud. Nah, kita tahu semua Raja Daud itu seperti apa di hadapan Tuhan. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allahnya. Memang dia pernah terjadi kegagalan atau kesalahan, kekeliruan ketika dia berbuat dosa. Ada perbuatan perzinahan. Tetapi ketika itu dia ditegur oleh Tuhan, dia mau bertobat sungguh-sungguh, dia berbalik 180 derajat dari kesalahannya. Nah, itulah yang membuat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang punya integritas yang tinggi. Ya, makanya dicatat ayat ini. Ya, kedua Mazmur dikatakan kenapa saudara? Ya, di situ dituliskan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya. Hanya yang bersih tangannya, murni hatinya, bukan penipu dan tidak yang suka bersumpah palsu, artinya bicara tentang kebohongan. Jadi Daud berkenan kepada Tuhan, dicatat di sini dari Mazmur ini kita lihat Daud adalah orang yang betul-betul mau membangun dirinya, tangannya bersih di hadapan Tuhan, ya, hatinya murni di hadapan Tuhan, tidak berbohong, tidak bersumpah palsu. Nah, kalau kita lihat di media sosial hari ini belakangan kan banyak hoax-hoaxnya kan, yang berita-berita palsu, bohong kan, rame itu kan, kita udah ikutin, waduh, banyak yang palsu. Maka saya katakan sama jemaat, sama teman-teman kita, jangan terlalu percaya dengan berita dunia. Jangan terlalu percaya dengan apa kata dunia, saudara. Ya, dunia itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan. Ya, tapi percayalah akan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, karena firman Tuhan iya dan amin. Tidak ada kebohongan. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru, saudara. Ya, kalau Anda dan saya berjalan dengan firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka perjalananmu dikatakan kau akan berhasil dan beruntung. Betul, saudara. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu keberhasilan itu dan keberuntungan itu, berkat itu akan mengikuti mereka. Ada dan saya. Ya, itu janji Tuhan. Nah, itulah yang terjadi kepada Daud. Daud mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Mazmur, Daud catatannya luar biasa. Ya, Tuhan tolong dia, Tuhan pimpin dia, Tuhan sertai dia menang dalam peperangannya, dia melawan musuh-musuh, dia selalu menang, ada keberhasilan dan keberhasilan yang dihadapi lawan-lawannya. Sehingga pada waktu itu kerajaan Israel ketika dipimpin oleh Daud, dipersatukan semua. Musuh-musuhnya dikalahkan semua dipersatukan. Israel. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang saudara alami di tahun 20 yang lalu, masuk tahun 21 ini, ketika Anda membangun hidup kita betul-betul dengan Tuhan, percayalah, tahun 2021 ada sesuatu yang baik
yang Tuhan akan berikan buat Anda dan saya. Ya, Tuhan mau buat sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita tetap semangat, jangan putus asa menghadapi hari-hari yang ada ini. Saudara percaya pada hari-hari terakhir Tuhan akan adakan perbedaan orang benar dan orang fasik, betul ya? Ini waktu-waktu yang memang hari-hari ini betul-betul akan dimunculkan anak-anak Tuhan. Orang-orang benar itu yang akan dibedakan dengan orang-orang dunia ini. Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda lebih biji mata Allah, kekasih Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang susah, saya mau katakan sama teman-teman, kira-kira Tuhan Yesus ikut susah nggak kalau Anda susah? Kalau Anda menderita, Yesus ikut menderita enggak? Kalau Anda sakit, ikut merasa sakit enggak Yesus? Ya kalau Anda susah, Anda sakit, Anda menderita, Yesus juga mengalami hal yang sama. Apa yang Anda alami karena Anda adalah biji mata Allah, kepunyaan Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan. Jangan Anda berpikir Anda menderita, Anda susah, Tuhan ketawa, Tuhan senang. Enggak saudara, dia juga sedih, dia juga sulit. Susah ketika melihat Anda dan saya susah, dia juga ikut susah. Bukan Yesus tepuk tangan, oh kita lihat kita susah lah, rasain lo. Enggak. Tapi bagi orang dunia adalah ini sesuatu contoh yang Tuhan buat ini supaya mereka bertobat, cari Tuhan. Tapi buat Anda anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama, Tuhan tetap ada pertolongan buat Anda dan saya terima. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat saudara, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 11. Apa ya saya katakan itu? Sebab dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara lihat, Tuhan memberikan rancangan buat Anda dan saya menurut kehendaknya. Pasti ya kehendak Tuhan adalah yang baik. Katakan amin. Ya. Dikatakan rancanganku, rancangan Tuhan itu bukan rancangan saudara dan saya. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Ya. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat kita saudara dan saya terima. Ya. Rancangan yang indah buat saudara dan saya, yang terbaik. Dan apa yang Tuhan janjikan rancangan buat saudara saya yang baik itu, pasti Anda dan saya akan terima. Ketika Anda dan saya betul-betul membangun hubungan kita dengan Tuhan, di tahun 2021 ini lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara lihatlah. Saya percaya nggak mujizat masih ada? Amin. Pasti dengan caranya ajaib. Ya, hari-hari banyak yang terpuruk, banyak yang mengalami kesusahan. Tetapi saya lihat beberapa teman saya justru dikatakan bisnisnya justru lebih maju. Usahanya lebih maju di masa pandemi ini. Banyak orang yang sulit, yang susah, usahanya bisnis, tapi usaha dia justru tambah maju. 2-3 kali lipat saudara yang dia dapatkan di masa pandemi. Saudara, itu yang saya katakan mujizat. Itu yang saya katakan bahwa Tuhan menyertai Anda dan saya, anak-anak Tuhan, dengan caranya yang ajaib. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saya percaya itu bukan buat teman saya itu saja, tetapi buat kita semua, anak-anak Tuhan. Nah, memang menghadapi hal begini, rasa-rasanya kita, kayaknya bisa hopeless ya. Rasanya putus asa. Rasanya susah banget, saudara. Ya. Memang, saudara, semakin sulit, mujizat Tuhan semakin besar gak? Amin. Semakin Anda mengalami keterpurukan, mujizat Tuhan semakin besar gak terjadi? Itu, saudara. Yang saudara dan saya akan terima. Tahun 2021. Yang penting hari ini bagi saudara dan saya, tulus hati, murni hati, ya, tidak bersumpah palsu, benar di hadapan Tuhan, ya, lakukan perintah-perintahnya dengan benar. Ya. Gereja pada saat seperti pandemi begini, banyak
kita jemaat nggak memberi persembahan. Mungkin ada banyak jemaat yang nggak menabur atau mengembalikan persepuluhan mereka. Padahal mereka masih diberkati Tuhan, masih ada pekerjaan, masih ada bisnis, masih usaha. Ya, tapi persembahan mereka nggak masuk ke gereja. Nah, akibatnya apa? Gereja mengalami kekurangan juga. Rumah Tuhan nggak ada keuangannya. Karena apa? Karena jemaat tidak menabur, persembahannya nggak masuk. Nah, akibatnya apa? Pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan. Gereja tetap harus berjalan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Walaupun meskipun kita mengalami semua ini, kita nggak bisa beribadah. Tapi kita bisa menabur dengan cara transfer persembahan kita ke gereja. Supaya gereja bisa tetap hidup, survive, mengalami masa-masa seperti ini. Kita seringkali bicara amanat agung kan. Betul ya, amanat agung kan itu pesan Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah kalau gereja nggak ada dana, nggak ada uang, bisa nggak melakukan amanat agung? Bisa nggak, saudara? Nggak bisa. Salah satu ketika gereja dibuka, ada jiwa-jiwa, ada jemaat hadir dalam gereja. Gereja itu artinya sudah melakukan amanat agung. Kenapa? Karena ada tempat ibadah di situ untuk membawa jemaat Tuhan digembalakan, dibimbing, diajar, dibina di dalam sebuah gereja. Nah kalau gereja nggak punya dana, bagaimana gereja bisa dibuka? Bagaimana gereja bisa berjalan? Nah ketika Anda ada bergereja, Anda sebetulnya ketika Anda menabung, memberi persembahan persepuluhan, persembahan kasihmu, persembahan yang lain, itu Anda sudah melakukan amanat agung. Salah satu bagian melakukan amanat agung dengan pemberian persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya lihat di masa pandemi begini ada banyak jemaat, mereka nggak memberi persembahan persepuluhan ke gereja. Karena apa? Karena mereka nggak ibadah di gereja. Padahal online mereka tetap lihat kan, tapi persembahannya nggak masuk. Nah akhirnya gereja kekurangan dana, karena nggak ada persembahan yang diberikan oleh jemaat. Nah maka saya katakan sama kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk apa yang saudara bisa beri untuk Tuhan? Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, karena Anda masih berikan kesehatan, umur yang panjang, usaha pekerjaan masih jalan, walaupun mungkin ada sedikit berkurang. Toh itu juga persembahan pemberian dari Tuhan kan? Beri untuk pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dengar kata-kata ini. Saudara. Kalau saudara ada di rumah, Anda bisa nonton ibadah, Anda juga bersyukur. Walaupun Anda tidak di gereja. Beri persembahanmu tetap. Transfer ke gereja. Persepuluhanmu. Ya mungkin ada sekarang persembahan sulung. Saudara kasih. Beri. Ya, karena itu hukum Tuhan. Ketika engkau memberi, engkau akan diberkati. Menabur, engkau akan menuai. Itu janji Tuhan. Di masa-masa yang sulit, justru ini tantangan anak-anak Tuhan. Saudara ngerti nggak, masa-masa pandemi ini sebetulnya gereja, anak-anak Tuhan, saudara saya sedang diuji sama Tuhan, dites. Saudara punya integritas nggak tentang kesetiaan dan ketaatan? Ikut Tuhan. Kalau di masa senang, masa yang baik, integritas Anda nggak teruji. Betul enggak? Nggak ada ujiannya, saudara. Semua dalam masa senang, masa diberkati, ya Anda memberi juga dengan gampang, saudara. Tetapi di masa yang sulit Anda memberi ini betul-betul sesuatu pengorbanan. Ini yang bicara adalah integritas kita diuji sama Tuhan di masa-masa pandemi. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Tetap setia beribadah. Tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini ujiannya, saudara. Kalau saudara renungkan, saya tahu ya Tuhan lagi tes saya, tes kita semua. Gereja Tuhan dimurnikan. Ya, saudara dan saya sedang ditampi Tuhan dimurnikan. Ini kan bicara tentang integritas. Dia mau cari orang-orang yang seperti Daud. Yang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun Daud banyak mengalami peperangan di dalam masanya. Tapi Daud tetap sama Tuhan, tetap setia. Walaupun dia dikejar sama Saul, dikejar-kejar sama anaknya. Ya, mau dibunuh juga. Musuh-musuhnya banyak banget Daud. Tapi Tuhan lihat Daud itu tetap setia.
di dalam masa-masa sukar dia. Ya, sampai dia berkata, Tuhan, kalau aku tinggal di istana, aku ingin membangun bait Allah, baitmu. Ya, dia sudah dapat tinggal di istana, enak-enak, jangan ngadu rumah Tuhan masih di pondok. Maka disebut pondok Daud kan. Aku mau mendirikan bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan gak izinkan. Jangan kamu, karena tanganmu penuh dengan darah dikatakan. Nanti biar keturunanmu, anakmu yang akan membangun rumah Tuhan. Saudara lihat Daud. Sampai sedemikian rupanya dia kerjakan dalam segala keadaannya. Saudara, untuk Tuhan. Utamakan Tuhan. Masa-masa sebagai ini, saudara sedang diuji Tuhan. Apakah engkau tetap prioritaskan Tuhan enggak? Anda dan saya. Nah, itu ujiannya, saudara. Nah, ketika Anda betul-betul membawa dirimu untuk Tuhan yang prioritas, saudara jangan khawatir, saudara. Engkau akan lihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan caranya yang ajaib, mulai untuk memberkati hidupmu dan hidupku di masa-masa pandemi ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Maka itu dikatakan di dalam Yesaya 55 ini ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara lihat. Anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan, yang mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang gratis, makanan, minuman, yang baik buat Anda dan saya terima. Tuhan katakan, ayo marilah, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan beri kamu kelegaan, kelepasan. Ya. Mari yang lapar, yang katakan minumlah, yang haus, minumlah air. Ya, yang tidak punya uang, marilah, datanglah kepadaku. Ya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, makanlah juga anggur susu tanpa bayaran. Oh, dahsyat kan. Cara-cara Tuhan itu ajaib buat Anda dan saya terima. Yang baik di masa-masa yang sukar. Disitulah Anda akan melihat perbedaannya. Ternyata, wah Tuhan luar biasa dahsyat ya. Luar biasa Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, saya tadi pagi baru terima WA satu teman kita. Pasang puji Tuhan, saya sekarang darah saya sudah normal. Dia punya darah nggak normal, saudara. Kemarin dia kena COVID gitu. Suami istri, suaminya sudah negatif hasilnya, istrinya belum. Ternyata istrinya ini darahnya tidak normal. Kita doa nih teman-teman. Doa kita. Nah, tadi pagi rupanya ini share ke saya, maksudnya dia kasih WA saya. Pasang terima kasih doanya. Saya sudah dicek dokter. Darah saya sudah normal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Allah kita luar biasa. Ya. Medis dokter bisa katakan hal-hal yang mungkin buat kita mengkhawatirkan, menakutkan, saudara, mencemaskan. Ya, atau dunia bisa berkata hal-hal yang membuat kita takut menghadapi hari-hari esok ini. Ya, sesuatu yang buat kita mungkin sesuatu yang gelap. Di masa-masa pandemi ini, saudara, kita nggak pernah ngerti. Tapi ketika Tuhan yang beracara buat Anda dan saya, karena kita mau berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh, ini kuncinya, saudara. Maka bagi Tuhan mah virus corona, pandemi, COVID-19 ini nggak ada artinya, nggak ada apa-apa, nggak ada kuasanya di hadapan Tuhan, terlalu kecil. Buat Anda dan saya menghadapi semua ini, kesukaran, kesulitan, masalah ekonomi, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan, saudara. Yang percaya katakan amin. Terlalu gampang buat Tuhan mengubah keadaanmu. Hari ini juga engkau pulang nih dari gereja jadi kaya, jadi cepat jadi kaya, saudara. Mau sembuh yang sakit langsung sembuh. Percaya nggak? Amin. Amin. Aminnya kayak nggak percaya. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Ya mungkin karena pakai masker ya, jadi susah aminnya. Saudara, ikut Tuhan ini hanya percaya saja, iman. Ya, Anda jangan lihat dengan cara matamu sendiri melihat dengan cara Tuhan melihat, saudara. Jangan berpikir dengan cara kita berpikir. Berpikirlah dengan cara Tuhan berpikir, saudara. Itu yang membuat Anda beda dengan dunia ini, saudara. Ya, maka ketika gereja pada tutup, saya bilang kita buka aja, kenapa harus tutup? Nanti untuk penularan gimana, Pasan?
Ya kita bersih-bersih dong. Anda ke pasar-pasar berani, ke mal-mal berani. Pergi wisata, jalan-jalan ke tempat-tempatnya berani. Kenapa ke gereja takut? Kenapa saudara? Karena memang iblis ingin mengintimidasi anak-anak Tuhan supaya Anda tidak bergereja. Ketika anak-anak Tuhan tidak ada di gereja, tidak beribadah, akhirnya lama-lama imanmu lemah. Ketika iman saudara lemah, apa yang saudara akan terima? Orang yang lemah iman, gak punya iman, gak terima mujizat, gak terima sesuatu berkat Tuhan. Karena iman Anda dan saya percaya kepada Tuhan itu yang mengubah keadaan yang tidak ada menjadi ada, yang gak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, saya percaya karena di gereja ada Tuhan, virus itu gak ada apa-apanya. Karena di gereja ada Tuhan. Apalagi kita sudah lakukan protokol semua. Tadi saya mau masuk sini aja disuruh cuci tangan. Sepatu saya sampai disemprot-semprot gitu kan. Masuk sini di tembonkan gitu kan. Suhu tubuh. Bagus sekali protokolnya. Nah kalau udah semuanya bagus, masa kita bisa kena virus. Semuanya udah bersih-bersih. Ya dong, harusnya kan baik. Nah apalagi kita kondisinya bagus, sehat. Aman lah. Ya saya percaya semuanya akan baik. Nah ketika Anda ada di gereja, Anda diberkati Tuhan nggak? Berkatin saudara. Coba yang di rumah-rumah doang lu diem aja di rumah. Lemes. Ya makasih Anton. Ya, teman di rumah doang lemes. Ya saya nggak yakin nih sekarang teman-teman yang di rumah-rumah nih nonton live streaming nih seperti Anda rapi-rapi begini yang ada di gereja. Mungkin belum mandi. Nonton live streaming sambil makan, tidur-tiduran. Karena udah sampai setahun ini lama-lama bosan juga. Kalau jaringannya bagus. Kalau jaringannya jelek, gue tinggalin deh. Jelek jaringannya, nggak bagus. Mungkin suaranya kecil, nggak kedengeran, udah dah, capek deh. Akhirnya jadi nggak ibadah kan. Apa lu bisa bertumbuh, nggak denger firman Tuhan, nggak ibadah, bisa bertumbuh nggak imanmu? Jadi kuat nggak? Jadi strong nggak? Enggak, saudara. Makanya iblis senang. Kita diintimidasi terus supaya kita takut bergereja. Takut beribadah. Takut-takutin. Iblis senang. Tepuk tangan dia. Lebih banyak, lebih bagus gereja tutup terus gitu. Jangan ada ibadah. Nah ini kan parah. Anda nggak ngerti. Ini bukan masalah virus dan pandeminya COVID-19, Bapak Ibu. Ini adalah cara kerja musuh untuk menghancurkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya mereka tidak lagi beribadah. Ini senjata musuh salah satunya. Tuhan memang izinkan, tapi itu tantangan Anda dan saya justru. Apakah Anda mau tetap berjalan dengan Tuhan, tetap mau ibadah, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap melakukan perintahnya? Ini tantangannya, ujiannya. Yang ngerti katakan amin. Yang di rumah katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Bukan mari datanglah kepadaku, sendengkanlah telingamu, ayat 3. Datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang aku janjikan kepada Daud. Saudara, mari. Di tahun integritas inilah saudara mengerti kita semua sedang diproses Tuhan. Menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Yang artinya yang baik di hadapan Tuhan. Yang lebih daripada yang tahun-tahun yang lalu. Karena kita betul-betul mau membangun hidup kita dekat sama Dia. Dimurnikan, terus dimurnikan. Akhirnya kita akan muncul seperti emas yang murni. Hanya orang-orang yang murni di hadapan Tuhan yang masuk surga. Terima keselamatan. Ya, ending saudara dan saya adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita masuk surga yang mulia. Bumi akan semakin rusak. Bukan semakin baik ya. Keadaan bumi ini ya, dunia ini. Tapi anak-anak Tuhan terus dimurnikan, semakin diperbaiki, seperti Tuhan Yesus, segambar dengan Tuhan Yesus. Itu yang layak untuk masuk surga. Saudara, kalau Anda tidak membuat sesuatu yang baik untuk Tuhan, saudara sayang. Nanti pada waktu saat engkau pulang, saudara akan menyesal. Ya,
Sekarang orang-orang yang kaya, punya uang, juga untuk apa, saudara? Untuk apa? Mau kemana? Mau pergi jalan-jalan nggak bisa. Takut ada virus. Mau makan enak di restoran nggak bisa. Takut ada virus. Mau apa lagi? Mau belanja? Takut ada virus. Mau apa, saudara? Serba takut ada virus, saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya aja sekarang nggak pakai jam tangan, saudara. Takut ada virus. Ya. Perhiasan-perhiasan kita nggak perlu pakai lagi. Kalau sudah seperti ini kita belajar, oh iya, ternyata tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Nah sekarang yang harus kita lakukan apa? Berikan untuk Tuhan persembahkan yang terbaik. Sehingga Anda sedang menginvestasikan apa yang kau miliki untuk Tuhan. Engkau sedang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Gereja tetap eksis, gereja tetap survive, Anda bisa tetap ibadah dengan aman nyaman. Ini kan nambah biaya di saudara. Ya, beli hand sanitizer, beli macam-macam saudara, semprot sana, semprot sini, tambah biaya. Ya, Anda mesti beli masker sekarang, tambah biaya lagi. Tambah biaya dengan kondisi seperti begini. Banyak pengeluarannya untuk kebersihan dan kesehatan kan. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada uang gereja bagaimana? Ya. Nah, itulah yang Tuhan mau Anda lakukan. Investasikan hidupmu untuk sesuatu yang baik, kerajaan Allah. Yeremia 29 ayat 11. Mana waktu saya? Ya, Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat emas saya, saudara. Ya, ketika saya remaja, orang tua saya bangkrut, saudara. Ketika saya SMP, orang tua saya bangkrut. Ketika ibu saya katakan sama saya, anak SMP, dia bilang, Sam, papi bangkrut. Nah, terus saya nggak ngerti, maksudnya bangkrut kenapa? Kita nggak punya uang lagi. Nggak punya uang, lalu juga punya utang malah. Saya kaget kan. Berarti kita miskin banget dong, dalam hati saya. Udah nggak punya utang, punya uang, punya utang lagi. Karena bangkrut. Wah, saya bilang malah saya berpikir sebagai anak SMP waktu itu remaja, wah masa depan gue suram nih, madesu. Saya berpikir begitu, ini pikiran anak SMP kan. Berarti kalau nanti saya kerja, gede, punya gaji, bayar utang ayah saya. Waduh, repot banget, susah banget hidup saya. Anak SMP pemikirannya. Lalu ketika saya ada ke gereja, ini pentingnya makanya ke gereja, pendeta yang ngomong ayat ini. Ya, engkau mempunyai masa depan yang penuh harapan. Ya, sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pulang dari gereja saya suka cita. Puji Tuhan. Tuhan buatkan saya sesuatu yang penuh harapan masa depan saya yang baik. Bukan kecelakaan, bukan yang buruk. Nah dari situ saya pegang ayat ini menjadi ayat emas saya sejak saya dengar itu. Remaja, saya percaya ada masa depan saya. Walaupun kondisi orang tua saya bangkrut, susah. Tetap saya percaya ada masa depan buat saya. Nah betul Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang terjadi kan Tuhan terus menolong ayatnya. Nah sampai hari ini kan saya lihat pertolongan Tuhan. Saya punya pengharapan bersama Tuhan. Yes, Tuhan berkati, ya Tuhan berkati, betul kami diberkati Tuhan. Ya, saya dan istri saya diberkati Tuhan, anak-anak diberkati. Itu terjadi, saudara, di dalam hidup saya. Tapi bagian saya, ini saya harus membangun hidup saya berjalan dengan Tuhan. Untuk menerima janjinya itu, saudara. Kita bukan terima janji, lalu kita asal-asalan hidup dengan Tuhan. Kita mau terima mujizat, lalu kita tidur-tiduran aja misalnya. Santai-santai aja. Nggak bisa.
Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Apa yang dia perintahkan kita kerjakan, lakukan. Ya, saya ikutin aja apa yang firman Tuhan katakan. Buat saya firman Tuhan itu saya uji, saudara. Ya, Tuhan katakan berilah, maka kamu akan menerima. Ya, seperti saya uji tes, saya kasih. Saya memberi untuk gereja. Pekerjaan Tuhan. Benar, Tuhan berkati. Saya kasih persepuluhan saya. Tuhan tambahkan lagi, gaji saya naik. Pekerjaan saya lebih bagus. Saya tes apa yang Tuhan katakan, firman-Nya saya lakukan. Saya tes. Itu terjadi. Apa yang firman Tuhan? Iya memang firman Tuhan, iya dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dia nggak pernah berbohong, saudara. Ketika saya menahan persepuluhan saya, justru saya malah kekurangan. Tapi ketika saya memberi persepuluhan saya, malah saya diberkati. Heran ya, saya orang ekonomi, Bapak Ibu. Ya, saya sarjana ekonomi. Ekonomi itu begitu, saudara. Ya, hemat pangkal kaya gitu. Ya, memberi sedikit dapat banyak. Itu orang ekonomi, saudara. Kan nggak masuk di akal dengan firman Tuhan kan. Memberi malah menerima. Menabur malah menerima. Kan berbalik dengan hukum ekonomi, saudara. Saya orang ekonomi, saudara. Saya orang keuangan. Tapi saya uji apa yang Tuhan katakan. Saya lakukan. Beri, nabur. Ya, Tuhan berkati. Nggak tambah kurang, bertambah lebih. Itulah hukum Tuhan sama hukum dunia berbeda. Ini bicara apa? Iman. Percaya atau enggak? Mana yang mau percaya dunia atau firman Tuhan? Itu aja. Mana yang Anda mau percaya? Hukum Tuhan atau hukum dunia? Ya. Kalau saya, nomor satu adalah firman Tuhan. Dunia buat saya hanya sebatas informasi, Bapak Ibu. Ya, dunia itu sebatas informasi, saudara. Dokter bisa bilang saya sakit, tapi kalau Tuhan mau sembuhkan saya, nggak ada masalah tuh. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Banyak cara Tuhan menolong saya, menolong Anda dan kita semua. Cara Tuhan, saudara. Jadi yang penting adalah iman kita. Perjalanan dengan Dia sungguh-sungguh. Ya, ayat yang terakhir Mazmur 25:10 katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Anda mau pegang nggak janji Tuhan? Ya, Anda mau dengar-dengaran nggak peringatan-peringatan? Jangan lakukan ini, jangan lakukan. Jangan ditabrak-tabrak. Ini saya lihat banyak anak-anak Tuhan terlalu berani melawan Tuhan. Kenapa? Nggak taat akan firman-Nya. Dengar sih, saya kadang-kadang nih WA nih. Banyak grup ya. Dari hamba-hamba Tuhan, dari jemaat, teman-teman, banyak grup WA saya. Kadang-kadang kan WA-nya ayat-ayat firman Tuhan kan. Ayat-ayatnya kan bagus-bagus. Ayat firman Tuhan pasti bagus-bagus dong. Tapi saya lihat yang ngirimnya, ini lakukan nggak sih? Lu ngirimnya ayat yang bagus-bagus, lu sendiri nggak lakukan. Tahu firman, tapi nggak melakukan. Masalahnya kita di situ. Makanya kita nggak melihat mujizat, nggak mengalami janji Tuhan. Tahu firman, saya percaya di kita ini sudah bertahun-tahun Pondok Gede, ada berapa tahun umur gereja. Sama-sama Maharapa Indah di Soleh. Ya, 20 tahun lebih kita bergereja. Tapi yang bertumbuh benar-benar tuh nggak banyak. Padahal setiap minggu ya ada di gereja juga sih. Ada satu teman yang Tuhan waktu dia susah diberkatin, kita doain, saya doain, berkah. Aduh, sampai punya apartemen berapa, dua biji apartemen, punya rumah, punya usahanya maju. Sekarang terpuruk dia. Tapi kalau kirim firman Tuhan luar biasa, ayat bagus. Kenapa? Karena dia nggak mau dengar nasihat. Nggak mau dengar apa kata firman. Nggak mau dengar apa kata nasihat saya. Sekarang udah susah dia. Habis semuanya dijualin. Habis. Coba dulu dia dengar nasihat. Udah enak. Bapak Ibu, jangan tunggu susah dulu ikut Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jangan ikut susah dulu, saudara. Ikut Yesus, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah ketika engkau ada hari ini.
Ketika engkau mungkin masih enak diberkati Tuhan, masih sehat, sungguh-sungguh supaya engkau tetap enak, tetap bahagia, tetap happy, tetap diberkati Tuhan. Katakan amin. Betul tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini penting, saudara. Pegang janji Tuhan pokoknya. Tahun integritas. Bangun kehidupan integritasmu dengan Tuhan. Maka kemarin saya bilang tuh Pak Anto, Papa almarhum, saya bilang Pak Tejo ini punya integritas luar biasa. Saya kenal Pak Tejo ya. Saya simpati yang dalam dulu Pak Jemaat Pondok Gede ya. Kehilangan Pak Tejo dipanggil pulang Tuhan. Almarhum. Itu almarhum saya lihat walaupun saya nggak terlalu sering dekat, saya tahu kehidupan Pak Tejo ini almarhum punya integritas yang luar biasa, setia. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Baik suka dan duka loh. Ketika gereja dulu masih bergejolak ya, Bu. Sampai pindah ke ada yang di Jatimur ya waktu itu ya Pak Teddy Bu ya. Almarhum juga Pak Teddy. Pak Tejo tetap ikut setia. Saya datang pelayanan ke Jatimur ya Pak. Dia tetap setia walaupun dia hanya sebatas apa? Sebagai wakil doang. Bukan gembala, tapi dia luar biasa cinta Tuhan melayani. Jika ditarik kembali ke Pondok Gede juga sama Bu Rahim Batu Pura juga setia. Nah yang beginian saudara, makanya Tuhan cepat panggil pulang dulu karena Tuhan mau bertemu muka dengan almarhum. Karena dia setia. Orang-orang yang setia itu sama Tuhan tuh kadang-kadang saudara dipanggil pulangnya cepat saudara. Karena Tuhan mau ketemu dia lebih awal. Nggak lama-lama. Kadang-kadang ya, tapi jangan berpikir Anda, gue takut mati dah, jangan setia deh. Itu salah lagi. Itu terbalik pemikirannya. Ya dong? Dan enggak. Kita kan kehilangan almarhum Abraham, Lala Mentik tuh. Itu orang hebat itu di gereja kita. Masih muda dipanggil pulang Tuhan kok dia. Karena Tuhan ingin ketemu dia lebih awal. Supaya dia nggak ngalamin lebih susah lagi. Panjang-panjang di bumi ini sudah. Ya udahlah pulanglah nak. Aku ingin ada bersamamu. Amin. Baik Bapak Ibu, ya artinya jangan sampai kita berpikir takut mati lalu kita nggak mau setia, jangan, ya terbalik pemikiran Anda. Umur semua di tangan Tuhan. Kalau Anda masih hidup, berarti adalah kesempatan melakukan yang baik untuk Tuhan. Di waktu-waktu pandemi ini, ya ini ada waktu yang sangat rawan buat kita semua. Maut dekat dengan kita lah bahasanya. Ya, maut dekat sama saudara dan saya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, hati-hati. Kapanpun bisa dipanggil Tuhan. Saudara. Ya, jangan sembrono. Hari ini kita belajar berjalan dengan Tuhan. Tapi nggak usah terlalu takut. Ya, parno begitu. Nggak perlu parno, saudara. Ada Tuhan bersama kita. Toh mati juga masuk surga. Amin. Amin. Anda percaya kalau ada mati masuk surga? Mati juga masuk surga. Tinggal tunggu waktu aja kan. Yang penting sama Tuhannya. Jadi jangan terlalu parno. Jangan terlalu takut. Siap-siap jaga-jaga. Siapkan dirimu. Waktu aja. Oke. Tuhan berkati kita. Dan satu pujian. Mari kita bagian berdiri. Kita main diri. Haleluya. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need is in Him. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Kita berjanji kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita akan kembali ke masa lalu kita. Kita tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Jangan sia-siakan waktumu hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan. Bangun integritas hidupmu kepada Tuhan. Ketaatan, kesetiaanmu. Lebih lagi. Haleluya. Tuhan memelihara setiap kami, anak-anak. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi apa berdoa? Biar firman-Mu Engkau terus berkata-kata di hati setiap pribadi kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan di hati kami semua. Dan juga di hati hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu di masa-masa ini Tuhan. Sehingga ada perbedaan dalam hidup kami dengan orang-orang dunia. Hari-hari yang akhir ini Tuhan. Pimpin kami bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati Ibu Rahel. Berkati tim pengembalaan yang ada. Teman-teman yang setia melayani. Berkati jemaat-jemaat yang setia bersama-sama di Pondok Gede Plaza. Sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan hari-hari ke depan. Baik, tetap percaya masa depan kami penuh pengharapan sama dengan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin buat kami semua terima. Berkat Tuhan. Terima kasih Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Doa berkati. Oh ini sekali mau tutup dengan doa berkat ya. Mari kita angkat tangan kita sekali doa berkat. Arahkan hatimu, saudara kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, saleh-saleh Kristus, rekan-rekan sekerja Allah. Ulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam Kristus sama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus dan kali kedua menjemput kita sekali awal-awal yang permai bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua ya. Kita tidak bersalam-salaman ini. Ya, Tuhan berkati ya. Jangan berdesak-desakan, bergantian saja turun. Kita tetap menjaga jarak ya. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, sebentar saya minta waktu 1-2 menit. Seperti tadi Pak Sam sudah singgung mengenai berita duka kita, bahwa mungkin ada beberapa saudara yang mungkin kelewatan akan berita itu, yang di sini maupun yang di rumah, bahwa hari Senin yang lalu Bapak Wagem kita yang terkasih Bapak Tejo Susanto sudah pindah rumah, saudara. Saya bilang pindah rumah, pulang ke rumah Bapak. Minggu yang lalu pagi hari ini juga saya bicara di sini, saya katakan hati-hati, bereskan semua dengan Tuhan, karena kita tidak pernah tahu. Ingat saudara, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi siang ini atau seminggu ini. Itu kuat banget gitu. Saya bicara itu dan Senin itu terjadi. Yang saya memang merasa seperti ada mau kehilangan gitu. Ya Ibu Agung juga merasakan seperti itu ya. Dan memang enggak sakit, bukan COVID ya. Jelas bukan COVID. Dan sakitnya juga enggak berat. Tapi yang berat hanya di
jam-jam terakhir itu begitu cepat yang memang Tuhan jemput dia. Kami atas nama GPI Pondok Gede Plaza menyampaikan bela sungkawa yang terdalam buat Anto dan Mama dan Kakak, dan pasti Tuhan sudah menyambutnya di surga. Ya, terutama bagi Bapak Ibu yang biasa ibadah pagi, biasanya selalu dia ada bersama kita di ibadah satu. Karena itu jangan nanti tanya-tanya kemana ya Pak Wagub. Kita semua kehilangan. Karena dia adalah pribadi yang setia, berkomitmen, dan taat kepada Tuhan. Doakan terus keluarga dan anak semua supaya terus setia kepada Tuhan seperti yang sudah diteladankan oleh Pak Dijo almarhum. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saudara bisa keluar satu-satu untuk menuju pintu keluarnya di sebelah sana. Dan bisa sekalian mengambil amplop untuk persembahan sulung untuk minggu depan, sudah di awal Februari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya